Oke, kita akan mulai bahas sedikit untuk masalah data ekonomi yang sudah dijelaskan tadi di awal dengan Pak Wanfu. Ini juga mengeluarkan efek pergerakan di dalam mata uang, baik itu komoditi, baik itu indeks saham yang ada ya. Nah, untuk beberapa hari kemarin memang tidak terlalu banyak untuk data ekonomi yang terjadi. Yang pertama itu akan diulas nanti mengenai data dari Cina ya, manufacturing PMI yang dirilisnya di atas dari forecast. Kemudian untuk euro di sini untuk secara manufacturing dari Prancis maupun Jerman ini juga ada sedikit agak mix dan juga oleh Kanada ya, nanti yang akan kita bahas. Oke, kita mulai dulu untuk masalah dolar yang terjadi. Nah, jika kita mengetahui untuk data di hari awal pekan kemarin ya, data existing home sales di bulan Agustus ini secara tidak terduga ini adalah mengalami penurunan ya, dan ini mengakibatkan kekhawatiran lagi muncul mengenai solidnya pemulihan ekonomi yang ada di Amerika dan memberi tekanan juga terhadap indeks dolar yang terjadi ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk di indeks dolar, ya jika kita melihat untuk masalah key resisten yang terjadi, ini tetap masih berada di areanya 84,85. Ya, selama untuk di indeks dolar hari ini tidak mengalami breakout di atas area resisten tersebut, maka performa untuk di dolar ini tetap masih akan menuju mengalami penurunan ya. Nah, jika kita perhatikan support terdekat itu areanya 84,60 kurang lebih. Ya, jika memang nanti indeks dolar hari ini ada data juga ya mengenai perumahan juga new home sales ya mengalami penurunan sama seperti data di awal pekan, maka indeks dolar akan mengalami koreksi. Ya, tidak hanya itu untuk masalah serangan juga yang diluncurkan Amerika kepada Syria, ini juga ke kelompok ISIS ya terutama ya, dan ini juga istilahnya target dari Amerika itu adalah mengenai kelompok militan yang ada di Suriah. Ini juga memberi tekanan terhadap di indeks dolar yang terjadi ya. Kemudian untuk di indeks dolar mengalami koreksi, tentunya ini juga membuat untuk Japanese yen juga mengalami penguatan sedikit ya. Jika kita melihat secara tren dari segi teknikal, di sini sudah dibentuk 3 high yang terjadi dan berada di resisten ya. High-nya semakin menurun, dan jika kita perhatikan untuk di pekan ini, level tertinggi atau pelemahan tertinggi untuk di Japanese yen itu adalah di area 108,96 atau kurang lebih 109 ya. Nah, itu adalah menjadi kunci resisten untuk di hari ini. Ya, dan kalau kita perhatikan dari skenario yang ada, jika kita menggunakan osilator ditambah juga dengan dolar yang masih mengalami pelemahan ya, didukung juga dengan kemarin juga ada komentar dari William Dudley, ini juga mengeluarkan statement adalah saran beliau itu adalah agar The Fed tetap membiarkan tingkat pengangguran untuk turun secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Ya, dan dia juga mengingatkan juga untuk masalah naiknya nilai tukar dolar ini tentunya akan menyulitkan tugas dari The Fed dan juga berpotensi untuk menekan pertumbuhan ekonomi dan juga mengenai inflasi yang ada di negara Amerika ya. Nah, tujuan untuk di Japanese yen kalau kita perhatikan untuk di hari ini 109 itu adalah area resisten. Ya, kemudian jika kita melihat di sini masih akan coba untuk membentuk menggambar patternnya adalah triangle yang terjadi ya, dengan tujuan untuk penguatan di Japanese yen hari ini itu adalah di area 108,20. Itu adalah target pertama untuk penguatan yang akan dilakukan untuk di Japanese yen, dolar yen ya. Nah, jika kita melihat dari RSI juga masih ada kemungkinan juga untuk di Japanese yen ini akan melanjutkan penguatan lebih dalam lagi ya.
Kemudian rilis data berikutnya itu adalah mengenai manufacturing PMI dari China ya, negara Tiongkok. Kalau kita perhatikan di sini agak sedikit naik dibandingkan dari periode yang sebelumnya. Kemudian dari ekspektasi juga dari para ekonom ini juga adalah sedikit di atas ya. Dan kalau kita perhatikan levelnya ini berada di atas level mediannya yaitu level 50. Dan ini menunjukkan berarti adanya ekspansi untuk sektor manufacturing terutama untuk di negara China tersebut ya. Kemudian jika kita melihat juga dari efek data PMI Cina untuk masalah di Hang Seng, ini juga tidak terlalu mengubah untuk masalah keterpurukan Hang Seng ya, terutama kalau kita perhatikan dari indeks saham Hang Seng ini juga adalah memperhatikan dengan keterpurukan yang terjadi itu adalah masalah properti yang ada di negara tersebut ya. Dan jika kita melihat juga untuk bank sentralnya juga untuk masalah likuiditas, pekan lalu ini juga sudah diberikan kepada 5 bank terbesar di Cina ya, itu sebesar 81 miliar dolar yang terjadi. Ya, dan Menteri Keuangan dari Cina tersebut menegaskan kembali bahwa ekonomi ini dalam keadaan yang cukup relatif stabil, kemudian juga dengan adanya likuiditas tersebut, adanya penciptaan untuk masalah lapangan kerja yang lebih banyak lagi tentunya. Ya, dan kalau kita lihat untuk di indeks Hang Seng, level psikologis 24.000, ya lebih tepatnya 24.070. Ini adalah resisten kunci untuk di hari ini ya. Selama dia tidak mengalami breakout di atas 24.070, performa untuk di Hang Seng ini akan secara sistematis ya, kalau kita perhatikan di sini terdapat channel dengan tujuan pelemahan itu adalah 23.640. Ya, itu untuk di Hang Seng ya. Secara overall ini tetap masih adalah mengalami bearish, tekanan terjadi untuk di ekonomi terutama sektor properti. Ya, kemudian untuk di Aussie ini juga sebagai mitra dagang juga ya, kalau kita lihat dengan adanya data China tersebut kemarin cukup signifikan mengangkat untuk rebound ya dari pelemahan yang terjadi sebelumnya hingga ke area 0.89250. Ya, dan di sini mendekati area selling area jika kita menggunakan Fibonacci yang terjadi ya. Kemudian data itu tidak terlalu kuat untuk mengangkat performa dari Aussie yang kalau kita perhatikan sejak adanya tren bullish dari dolar, Aussie ini mengalami level yang terendah dalam kalau kita lihat dari hitungan 7 bulan terakhir ya. Nah, kemudian kalau kita untuk hari ini, ya untuk data Cina ini tidak terlalu banyak efek, hanya mengangkat rebound sesaat dan tetap untuk area untuk di Aussie ini masih mengalami bearish trend yang terjadi. Ya, pelemahan terjadi itu hingga ke 0.88300. Dan ini adalah menjadi kunci resisten untuk di hari ini. Ya, jika dia tidak mengalami breakout sesuai dengan osilator di sini RSI ya, masih menunjukkan sudah mengalami penembusan di atas area level 30, Aussie akan melakukan pelanjutan rebound sesaat ya. Tapi tetap masih terbatasi dengan area bearish channel yang terjadi. Ya, jika tidak mengalami breakout 0.88300, Aussie akan mengalami rebound hingga mencapai 0.88860 kurang lebih. Ya, area resisten channel ini akan menahan untuk rebound dari Aussie tersebut. Kemudian untuk di Euro ini banyak sekali data. Dan hari ini juga kalau kita perhatikan ini ada data dari IFO Business ya, dari Jerman. Survei bisnis yang ada di Jerman ya. Kalau kita melihat dari forecast yang ada, ini adalah mengalami penurunan ya. Dari yang tadi levelnya 106.3, ini akan dirilis, itu forecast analis adalah di 105.90. Ya, di sini juga ada pengaruhnya kalau kita perhatikan ini adalah mengenai krisis yang ada di Ukraina dan juga mengenai dampak dari sanksi baru yang ditetapkan Uni Eropa terhadap Rusia.
Ya, kemudian kalau kita lihat juga dari negara Uni Eropa ya, terutama kalau kita melihat dari Jerman ke Rusia, nilai pengiriman barang ini dari Jerman ke Rusia ini juga mengalami penurunan sekitar 15,5%. Itu menjadi hanya sebesar 15,3 miliar euro saja. Ya, dan penurunan ini adalah efek dari krisis yang terjadi sebelumnya. Kemudian untuk masalah ekspor ini juga mengalami pelemahan seiring dengan rendahnya pesanan dari Rusia tentunya ya. Dan ini yang menyebabkan forecast dari analis adalah mengalami penurunan untuk survei bisnis yang ada di Jerman. Untuk nanti dirilisnya jam 3 sore dini ya. Nah, jika kita melihat chart, ini adalah chartnya adalah 4 jam ya. Jika kita perhatikan untuk kemarin dengan adanya koreksi dari dolar, ini juga euro mengalami rebound ya dari pelemahan sebelumnya. Dan jika kita perhatikan dari grafik yang terjadi, ini terdapat bullish divergence yang terjadi ya, di mana untuk performa dari euro membuat harga low-nya semakin ke bawah. Kemudian jika kita menggunakan osilator, ini membuat higher low ya yang terjadi ya. Rebound tersebut hingga mendekati areanya 1.2900 ya, kurang lebih area di sini. Nah, kemudian untuk di hari ini data Jerman ini sangat ditunggu. Secara forecast ini jika memang dirilisnya di bawah dari forecast ekonom, maka euro akan mengalami tekanan lebih lanjut. Yang perlu diperhatikan itu adalah low hari terendah kemarin, ini adalah sebagai kunci support. Areanya adalah 1.28150, kurang lebih area di sini ya. Nah, selama untuk masalah key support ini mengalami breakout dengan adanya nanti dirilis data Jerman tersebut, ya, maka untuk pelemahan dari euro ini akan berlanjut hingga mencapai ke 1.27360. Ya, tetapi jika nanti data memang dirilisnya di atas dari forecast para ekonom, ya, rekan-rekan bisa menggunakan Fibonacci dari penurunan yang kemarin ya. Level area 50 sampai ke 61,8 di sini saya balik ya. Ini adalah menjadi kunci resisten untuk di euro hari ini. Ya. Kemudian untuk di sterling, kemarin juga ada public sector net borrowing ya. Kalau kita perhatikan dari trendline chart 4 jam yang terjadi, sterling ini mengalami bullish trend ya. Dari trend lainnya ini sangat menukik sekali untuk mengalami bullish ya. Nah, kalau kita melihat untuk di hari ini, rekan-rekan yang perlu diperhatikan itu adalah support di area 1.62860. Ya, selama untuk area support tersebut tidak mengalami breakout di bawah 1.62860, tentu untuk di sterling ini akan coba untuk melanjutkan rebound lebih tinggi lagi ya. Dengan data kemarin ini juga sedikit agak mengalami bagus ya untuk efeknya. 1.62860 itu adalah menjadi kuncinya untuk di hari ini. Ya, kemudian kita masuk ke komoditi. Ya, untuk masalah di oil. Ya, untuk oil sendiri dengan geopolitik yang terjadi ini juga banyak mengalami pergerakan untuk performa dari minyak itu sendiri ya. Nah, kemudian jika kita melihat dari data manufacturing yang terjadi kemarin juga sudah dirilis untuk masalah China, ini juga tidak terlalu signifikan mengalami bagusnya ya, masih areanya mendekati levelnya 50. Ya. Kemudian untuk di zona Eropa tentu kita juga tahu untuk secara ekonomi ini adalah mengalami perlambatan dengan krisis yang terjadi di sana. Ya, dan ini juga membayangi untuk performa dari minyak. Ya, meskipun kalau kita melihat untuk negara-negara OPEC ataupun negara-negara penghasil minyak lainnya, ini juga mulai menambah untuk masalah output, ya, untuk mengimbangi geopolitik yang terjadi. Ya, nah kalau kita perhatikan untuk di hari ini juga minyak akan menunggu rilis data jam 9.30 ya, crude oil inventories. Kalau dilihat di sini dari 3,7, di forecast kan analis adalah 0,7. Ya, kemudian jika memang nanti data dirilis, rekan-rekan bisa memperhatikan untuk performa di minyak sendiri ini tidak terlalu beranjak jauh.
areanya area 90.40 hingga ke 96 ya, kurang lebih 96.00. Itu untuk performa dari minyak. Ya, kemudian kalau kita melihat titik tengahnya, ya bisa dibilang untuk di minggu ini itu adalah areanya 92.80. Ya, selama dia berada di bawah dari 92.80, maka 90.40 itu adalah tujuannya. Dan sebaliknya, ya. Oke, untuk support untuk di hari ini menjelang data crude and inventories dari Amerika ya, 90.40 ini rekan-rekan perlu memperhatikan. Jika dia mengalami breakout, maka untuk performa dari minyak ini akan dengan tujuan melanjutkan pelemahan lebih lanjut lagi ya dari kemarin 88.20 hingga ke 86.40 ya, kurang lebih areanya ada di sana. Nah, kemudian untuk masalah komoditi satu yang menjadi emas ya. Emas kalau kita melihat untuk penguatan dolar ini cukup membuat pelemahan yang signifikan. Ya, angka 1200 ini mulai muncul ya. Jika rekan-rekan flashback itu level terendah di tahun 2014 ini adalah 1180 ya, mendekati support tapi belum mengalami breakout. Jadi secara trend major tetap belum ada bearish lanjutan dari emas selama 1180 tidak mengalami breakout ya. Untuk di hari ini untuk di emas kalau dilihat di sini juga terdapat trend line. Kemudian rekan-rekan juga bisa menggunakan indikator tools, ini adalah Fibonacci ya, retracement. Ya, jika kita melihat di sini ada 2 kali ini coba untuk dites dan mendekati Fibo 61,8. Ya, kurang lebih areanya di area 1218. Ya, untuk masalah di emas sendiri, ya kemarin juga mengalami rebound hingga ke 1235 dan itu adalah resisten untuk di hari ini. Ya, nah selama dia tidak mengalami breakout di bawah dari trendline yang berwarna biru, untuk di emas tetap dapat untuk kembali lagi melakukan rebound ya, lanjutan dari yang kemarin ya, dengan targetnya 1235 yang sudah dicapai itu adalah target pertamanya. Namun hati-hati jika memang dia keluar atau breakout di bawah trendline berwarna biru, dia akan coba untuk tes psikologis 1200 lagi ya. Itu yang akan dilakukan oleh emas. Nah, kemudian ini adalah untuk data ekonomi di hari ini. Ya. Kalau kita melihat nanti ada Jerman, kemudian ada New Home Sales ya, New Home Sales kalau dilihat dari forecast analis ini adalah naik ya, tapi jika kita lihat dari awal pekan kemarin existing home sales itu adalah mengalami penurunan, dan juga crude oil inventories itu adalah data-data yang harus diperhatikan untuk di hari ini. Ya, ada tambahan mungkin Pak Wanfu, saya hanya share untuk sekilas tentang market yang sudah saya bicarakan tadi. Oke, nampaknya tidak ada pertanyaan, Bu. Saya langsung simpulkan saja. Ya. Untuk dolar ya, dari indeks dolar itu tertekan akibat adanya penurunan data ekonomi ya, terutama existing home sales kemarin ya. Untuk kunci resisten di dolar ada di 84.86. Ya, selanjutnya dari dolar yen ya, itu juga ikut tertekan ditambah kondisi ya, relative strength index yang mulai turun setelah memasuki level overbought terutama di time frame 1 jam ya. Nah, di mana 108.20 itu merupakan target pertama dari pelemahan dolar yen. Sedangkan data positif dari PMI China kemarin ya, tidak menopang penurunan Hang Seng yang terjadi ya. Karena ada faktor yang lebih besar, yaitu data dari sektor properti yang kurang baik ya, sehingga Hang Seng decline atau turun. Nah, dari Aussie dollar juga ikut mengalami tekanan ya, disebabkan oleh penurunan harga komoditas serta menurunnya tingkat permintaan seiring China ya, yang negara pengimpor komoditas dari Australia itu mensinyalkan laju pertumbuhan ekonomi yang melambat. Ya, sedangkan dari komoditas ya,
kita juga tetap harus melihat faktor geopolitik ya, terutama memanasnya situasi di timur Ukraina, kemudian Amerika Serikat ya menggempur ISIS, ya, itu dapat sangat mempengaruhi pergerakan dari komoditas yang terjadi ya. Nah untuk emas sendiri ya kemarin sempat rebound ya ke 12.35, itu merupakan aksi dari koreksi dolar yang terjadi kemarin ya. Sedangkan untuk support kita lihat di area 1.200, selama harga bertahan di atas area ini peluang koreksi rebound ya, rebound itu masih ada. Oke, sekian morning briefing hari ini. Segala informasi yang kami sampaikan merupakan hasil dari analisa yang kami olah secara profesional dan tentunya dapat dijadikan bahan perbandingan atas prediksi lain. Namun tidak harus menjadi satu-satunya referensi ya dalam pengambilan keputusan. Oleh karenanya dibutuhkan money management yang tepat agar hasil yang kita peroleh dapat menjadi lebih maksimal. Maka dari itu segala risiko transaksi yang dilakukan oleh Anda nantinya bukan menjadi tanggung jawab kami. Semoga morning briefing ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi.